Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Nurmania, mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai definisi dan fungsi teori pada komunikasi budaya. Adapun materi pembahasan dalam video kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada definisi komunikasi budaya, yang kedua teori komunikasi budaya, yang ketiga, fungsi teori pada komunikasi budaya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi komunikasi budaya. Komunikasi budaya adalah cara berkomunikasi yang khas sesuai dengan budaya tertentu. Khas dalam hal cara atau sarananya, yang di dalamnya termasuk bahasa, dialek, gaya, rutin, prinsip pengorganisasian, aturan penafsiran cara berbicara, dan genre. Dengan makna atau penilaian seseorang dalam waktu, tempat, dan lingkungan sosial tertentu. Kita masuk pada teori komunikasi budaya. Adapun teori komunikasi budaya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Phase Negotiation Theory. Phase Negotiation Theory itu di dalamnya mengatur norma dan aturan budaya yang mempengaruhi bagaimana anggota budaya tertentu mengelola citra atau image dan bagaimana mengelola situasi konflik. Teori yang kedua ada Conversational Constraint Theory yang di dalamnya termasuk pada hambatan pembicaraan baik budaya atau pribadi yang mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraannya seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Adapun teori yang ketiga ada Expectancy Violations Theory, yaitu maksudnya adalah cara berkomunikasi interpersonal dipengaruhi oleh norma sosial atau budaya yang bisa menjadi acuan prediksi atau dugaan. Nah, teori yang keempat yaitu ada Anxiety Uncertainty Management Theory. Maksudnya adalah kasih yang efektif apabila para komunikator sangat seksama atau mindful dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan. Terakhir yaitu Komunikasi Accommodation Theory, merupakan strategi seseorang dalam mengakomodasi tergantung pada budaya komunikasi yang menunjukkan sikapnya melalui strategi mendekat atau converge atau menjauh diverge. Adapun materi yang kita bahas ya terakhir yaitu fungsi teori pada komunikasi budaya. Dia terbagi menjadi 2 fungsi, yang pertama fungsi pribadi dan fungsi sosial. Adapun fungsi pribadi yang pertama yaitu terdapat identitas sosial, yang dimana dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. Misalnya dapat diketahui asal suku, bangsa, agama maupun tingkat pendidikan seseorang. Yang kedua ada integrasi sosial berupa penerimaan kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Yang ketiga ada menambah pengetahuan. Nah, fungsinya yaitu seringkali komunikasi antar budaya menambah pengetahuan bersama dan saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Nah, kita masuk pada fungsi sosial dan ini menutup materi kita pada video kali ini. Adapun pertama, pengawasan. Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, berfungsi sebagai menjembatani. Nah, dalam proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara 2 orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Yang ketiga ada sosialisasi nilai, untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat pada masyarakat lain. Yang keempat sebagai penghibur. Nah, fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya. Misalnya menonton tarian dari kebudayaan lain, hiburan tersebut termasuk dalam kategori hiburan antar budaya. Itulah tadi materi terakhir pada materi definisi dan fungsi teori pada komunikasi budaya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kepada teman-teman yang menonton, dan saya mohon
Harap teman-teman dapat meninggalkan satu like atau komentar yang bisa membangun saya ke depannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku pada video-video selanjutnya ya.